bisa didapat dengan cuma-cuma. Kepercayaan itu didapatkan dengan proses yang cukup lama, tapi itu selalu kita upgrade, kita perbarui selalu. Tidak ada kepercayaan yang datang atau ada secara tiba-tiba, atau misalnya saja kayak kita ketemu dengan orang baru, tentunya kita pernah atau menyukai orang tersebut, atau punya gebetan nih ngelihat cewek mungkin cantik atau cowok yang ganteng gitu, kita pernah naksir kan, kita pernah mengasihi dia atau mencintai dia. Tapi enggak, misalnya pun saja kita ketemu orang yang cantik, kita enggak sepenuhnya bakal mempercayai dia, kita enggak bisa mempercayai dia gitu teman-teman. Mungkin dari perkataan ini aku setuju banget sih kalau kepercayaan itu lebih daripada mengasihi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung atau pengen dipercayakan lebih lagi oleh orang lain, itu bisa banget nih kita sama-sama belajar di poin selanjutnya. Karena aku juga tahu dan teman-teman juga tahu pernah ada peribahasa kalau kertas yang udah diremukan atau dicoret itu nggak bisa dikembalikan lagi seperti semula ya. Seperti itulah kepercayaan teman-teman. Jadi kalau ada kepercayaan yang mungkin orang lain kepada kita, tanggung jawab yang orang lain yang beri kepada kita, itu harus kita kerjakan atau kita buat semaksimal mungkin sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari orang lain. Gitu sih. Mungkin buat selanjutnya Kang, next. Nah, mungkin kita bakal belajar nih tentang kepribadian atau karakteristik dari orang-orang yang dapat dipercaya itu gimana sih, atau apa sih yang biasanya dia lakukan. Nah, pada poin pertama itu yaitu jujur. Jadi orang yang dapat dipercaya itu pasti jujur teman-teman. Karena kenapa? Kalau gimana kita bisa percaya kepada seseorang yang selalu berbohong atau pernah berbohong kepada kita? Pastinya kita untuk mempercayainya lagi itu pasti akan sedikit sulit, atau mungkin punya effort yang lebih lagi buat kita bisa percayakan lebih kepada dia. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih buat menjadi jujur itu bagaimana, itu sangat gampang teman-teman. Aku meyakinkan teman-teman kalau menjadi jujur itu sangat gampang, dan kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil. Dengan saja kayak misalnya kita ada mengikuti suatu kepanitiaan atau ada suatu rapat kayak gitu, kita terlambat karena ada suatu hal yang membuat kita nggak bisa mengikuti rapat itu, ya udah kita jujur aja gitu. Kalau kita mengatakan kalau kita ada kegiatan lain mungkin, atau ada sesuatu hal yang mungkin menghalangi kita untuk mengikuti hal tersebut. Jadi kita harus jujur. Untuk bisa dapat kepercayaan dari orang lain, kita harus jujur teman-teman. Mungkin buat poin kedua yaitu integritas. Jadi integritas itu hal yang sangat diperlukan sih buat orang-orang yang pengen dipercayakan, karena dari perkataannya, dari ucapannya itu sesuai dengan apa perlakuannya. You say what you mean and mean what you say. Jadi selaras gitu antara perkataan dan tindakannya. Misalnya saja kayak rapat jam 7 itu dia benar-benar datang, atau benar-benar memulai rapat. Seorang pemimpin itu memulai rapatnya di jam 7 meskipun nggak ada teman-teman atau belum ada yang datang, atau masih kurang gitu yang datang, tapi dia punya integritas, dia yakin terhadap dan konsisten terhadap apa yang dia katakan. Itu akan membuat orang lain merasa kalau orang ini berintegritas nih, aku suka nih sama orang yang konsisten, dan aku percaya dia bakalan pasti bisa karena dia konsisten dalam perkataannya dan tindakannya. Itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih pelin-pelan dalam hal perkataan sama tindakannya nggak selaras gitu, itu bisa teman-teman latih dari sekarang untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan aku yakin aku juga masih belajar di poin ini, di poin integritas, karena pembelajaran itu akan selalu ada, dan aku yakin teman-teman juga pasti mau untuk belajar dalam hal ini. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu orang yang bertanggung jawab. Kenapa sih kita harus bertanggung jawab? Ya pasti dong, gimana kalau dari tanggung jawab yang sudah dipercayakan atau keputusan yang udah kita ambil, misalnya saja
kita menyelesaikan suatu studi kayak kuliah, itu adalah tanggung jawab seorang mahasiswa. Kita harus menyelesaikan studi kita di kemudian hari juga. Kita bakalan bertanggung jawab. Mungkin jika kita sudah mempunyai seorang anak, itu kita bertanggung jawab dalam hal itu. Itu mungkin cukup besar mungkin tanggung jawabnya. Mungkin buat contoh tanggung jawab yang kecil ya, kita bisa bertanggung jawab atas tindakan yang sudah kita lakukan. Misalnya saja kayak misalnya kita melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan seperti misalnya kita terlambat atau berbohong kepada orang lain, ya udah kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Itu tandanya kita atau kepribadian kita itu benar-benar orang lain bisa lihat kalau kita punya kualitas yang benar-benar, wah, orang ini keren, dia bertanggung jawab atas kesalahan dia, bukan hanya tanggung jawab mungkin hanya jabatan, tapi atas kesalahannya juga dia bertanggung jawab. Dia nggak mau mengesampingkan segala jabatan mungkin atau segala apapun yang mengatasnamakan yang bisa mengelakkan tanggung jawabnya itu. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama bisa belajar bertanggung jawab dari sekarang. Mungkin dari contoh kecilnya saja, kayak bertanggung jawab mengerjakan tugas, itu adalah sebuah tanggung jawab seorang mahasiswa. Mantap. Terus selanjutnya yaitu percaya diri. Jadi gimana sih kalau orang yang pemalu itu bisa dipercaya orang lain? Pasti hanya sedikit orang yang bisa percaya itu, dan itu masih harus diyakinkan lagi sama orang itu. Mungkin saja aku ngasih sedikit ilustrasi. Ada seseorang yang mungkin punya skill atau kemampuan dalam public speaking, dia dipercayakan oleh temannya untuk menjadi moderator di sebuah acara kampus. Tapi dia kayak nggak percaya diri sama kemampuannya karena ngerasa itu bakalan jadi beban, dan dia tidak menerima tanggung jawab yang dikasih orang lain itu. Dan orang lain yang ngasih kepercayaan itu mencari orang lain yang mau dan nggak terlalu keren banget dalam public speaking-nya, tapi dia mau belajar dan dia percaya diri bisa untuk melakukan kegiatan itu atau kepercayaan itu. Dia percaya dia bisa menjadi moderator yang baik, dan dia berlatih dan dia percaya diri. Nah, di hari itu juga dia semakin belajar dan terlihat di kedepannya dia menjadi orang yang dipakai teman-temannya lagi, di kedepannya lagi orang yang mempunyai basic tentang public speaking ini. Dia nggak dicari lagi teman-teman, dia nggak dikasih tanggung jawab lagi sama orang lain. Karena apa? Karena orang lain udah ngelihat ada salah satu tokoh lagi yang mau belajar, yang percaya diri, yang mau belajar untuk bisa mendapatkan pembelajaran. Dan itu jangan sampai kita melewatkan kesempatan karena kita nggak percaya diri. Jadi teman-teman, yuk kita percaya diri aja dan yakin. Mungkin itu adalah hal-hal yang orang lain yang dipercayakan lebih, itu dia biasanya itu percaya diri atas apa yang orang lain berikan gitu. Mungkin buat selanjutnya, Kang, next. Nah, mungkin buat ciri-ciri itu kita perlu meningkatkan beberapa nih teman-teman dari kepribadian kita, gimana biar orang lain itu bisa ngelihat atau mempercayakan kita lagi, atau juga biar orang lain itu bisa ngelirik kita lah setidaknya untuk ngasih tanggung jawab lebih sama kita. Nah, apa saja sih yang perlu ditingkatkan? Yaitu cara berkomunikasi kita. Itu kenapa? Karena dengan komunikasi dengan orang lain, maka orang lain itu bisa ngelihat apa sih, gimana sih, atau gimana cara kita berkomunikasi, gimana cara kita menggunakan bahasa tubuh yang mengajak orang lain, atau mungkin juga yang terbuka, gimana cara kita komunikasi dengan terbuka. Dan yang poin ketiga yaitu hal yang perlu ditingkatkan, bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena kenapa? Dalam mengambil keputusan pastinya kita harus memikirkan apa saja sih yang harus kita dapatkan nantinya kalau kita
mengambil sebuah keputusan ini. Misalnya saja kita dipercayakan jadi seorang ketua di suatu UKM musik, itu apa saja sih feedbacknya sama kita, dan ada tawaran lain lagi selain itu, kita memilih atau berpikir secara bijak gitu ke depannya di perkuliahan kita akan apakah bakal bentrok atau gimana, itu kita bakalan kita berpikir bijak, itu kita perlu tingkatkan biar kita bisa memanage waktu kita, dan dari situ juga orang lain bisa ngelihat kita kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, dan pastinya dengan memimpin diri kita sendiri saja kita bisa dengan mudahnya memimpin orang lain, itu bakalan selaras lah dan sangat mudah bisa kita lakukan, teman-teman. Mungkin buat next-nya, Kang. Nah, poin pertama yaitu kita meningkatkan cara berkomunikasi kita. Nah, cara berkomunikasi yang benar itu yang pertama, mungkin next lagi, Kang. Nah, hal yang mungkin harus kita lakukan yaitu murah senyum, teman-teman. Mungkin aku juga masih belajar dengan hal ini. Dengan kita murah senyum, itu maka akan memberikan energi positif kepada orang lain, dan teman-teman yang mungkin lagi ada kesulitan atau lagi ada mengalami kesusahan, itu mendapatkan energi positif dari kita. Dan dari setiap tindakan ini yang murah senyum kita saat bertemu orang lain, saat atau menyapa orang lain, itu kita memberikan senyuman kepada orang lain, itu akan memberikan respon yang positif, dan orang lain itu juga bakal ngelihat kita kalau kita adalah pribadi yang positif, dan dia sangat mengapresiasi, dan aku juga sendiri senang ketemu sama orang-orang yang suka tersenyum, berbeda dengan mungkin orang yang cemberut, yang nggak tahu, hanya diam, kayaknya misalnya ketemu di jalan kayak gitu, kayak nggak mau nyapa. Itu jangan teman-teman dilakukan. Karena apa? Yaitu teman-teman mungkin kita harus belajar untuk bisa memberikan sapaan yang terbaik lah buat teman-teman kita mungkin. Terus selanjutnya yaitu menjadi pendengar aktif. Maksudnya menjadi pendengar aktif yaitu kita menjadi orang yang mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tapi memberikan respon juga terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Misalnya saja kalau misalnya dia membutuhkan saran, ya kita berikan saran yang terbaik. Tapi jangan sampai kalau misalnya dia nggak butuh saran nih, kita memaksakan kehendak kita buat dia lakukan gitu. Itu jangan sih kita lakuin, karena hal tersebut bukan bisa saja nggak dibutuhin sama orang lain. Bisa saja hal yang dibutuhin oleh orang lain itu ya hanya didengarkan. Dan aku sering menjumpai teman-teman yang seperti itu, dia hanya mau didengarkan tanpa perlu diberikan saran. Dan aku yakin untuk menjadi pendengar aktif itu harus dilatih, dan untuk menjadi orang yang dipercaya yang lebih, itu pasti harus menjadi seorang pendengar aktif. Kenapa? Gimana orang bisa percaya kalau kita nggak mendengarkan perkataan atau instruksi dari orang yang mempercayakan kita. Dan pastinya akan terjadi miskomunikasi, bukan? Nah, itu dia teman-teman. Poin selanjutnya yaitu minta maaf. Maksudnya minta maaf yaitu kalau kita melakukan suatu kesalahan atau ada tindakan yang salah, kita dengan rendah hati meminta maaf. Meskipun itu misalnya saja bukan sebuah kesalahan juga, atau ada miskomunikasi, kita meminta maaf kepada orang yang merasa tersakiti, ataupun orang tersebut nggak mengetahui apa yang mungkin dari kesalahannya. Ya udah, kita dengan kerendahan hati meminta maaf kepada orang tersebut. Maka dengan kerendahan hati itu akan membuat orang lain merasa kalau kita ini orang yang keren gitu, mau merendahkan diri meskipun kita nggak bersalah, tapi kita punya kerendahan hati. Tapi jangan sampai kita menyalahkan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, buat selanjutnya itu kita berkomunikasi dengan cara memberikan pujian. Kita memberikan pujian atau memberikan saran atau memberikan wejangan kepada teman-teman yang mungkin mengerjakan suatu pekerjaan yang cukup baik dan keren gitu. Kita aku yakin orang-orang pasti senang dipuji. Nggak ada orang yang
nggak senang dipuji. Dan buat itu teman-teman bisa banget tuh buat memuji orang lain, tapi dengan tulus sih pastinya, karena orang lain pasti tahu kalau ada sesuatu hal yang nggak tulus nih dari pujiannya, dan dari pujian-pujian itu mungkin orang akan merasa lebih termotivasi juga ke depannya. Nah, selanjutnya itu, Kang, di poin kedua yaitu memperhatikan bahasa tubuh, teman-teman. Jadi maksudnya di sini itu kita harus meningkatkan cara kita bagaimana sih bersikap jika ketemu dengan anak-anak gimana, ketemu dengan orang penting gimana, saat ngobrol dengan 2 orang atau 3 orang gimana, kita memperhatikan bahasa tubuh kita. Gimana tatapan mata kita, gimana jabatan tangan kita, itu juga kita harus perhatikan. Begitu juga dengan sikap postur tubuh kita, itu mempengaruhi dari cara pandang orang lain ngelihat apakah kita patut dipercaya atau enggak sih. Itu. Nah, selanjutnya ada lanjut, Kang. Nah, itu dia teman-teman. Kita harus terbuka dan mata kita harus melihat lawan bicara kita. Itu menandakan kalau kita mendengar atau fokus dari setiap perkataan atau hal yang disampaikan dari lawan bicara kita. Itu menandakan kita juga menghargai, dan dari hal itu mungkin orang lain akan respect kepada kita. Dia orang lain ini melihat mata kita, dan dari situ, dari mata itu biasanya terlihat keadaan hati kita, atau itu mata adalah jendela hati. Jadi teman-teman, saat mungkin teman-teman sedang berbicara dengan orang lain, itu sebaiknya kita menatap mata lawan bicara kita, itu menandakan kalau kita menghargai orang tersebut. Jangan sampai saat kita berbicara kita melihat ke kanan atau ke kiri atau nggak fokus, itu menandakan kita nggak menghargai orang tersebut. Dan terkadang orang lain merasa itu seperti menghina atau mungkin nggak suka terhadap orang-orang seperti gitu. Dan pastinya buat menjadi orang yang terpercaya dan untuk memberikan tanggung jawab itu cukup sulit, teman-teman. Nah, yang itu juga kita juga memperhatikan lengan kita gimana, apakah kita menutup atau menyilangkan lengan kita, itu menandakan kalau kita tertutup, kita nggak welcome gitu. Ada orang baru, kita nggak memberikan respon yang positif gitu. Dari bahasa tubuh itu sendiri, itu adalah bahasa nonverbal. Itu 70-90% dari bahasa tubuh itu ada maksud dan tujuannya, dan aku yakin kita bisa berkomunikasi atau orang lain bisa membaca dari bahasa tubuh kita. Dengan kita menutup atau menyilangkan lengan kita, itu menandakan kalau kita kurang lagi dalam keadaan tidak nyaman, atau mungkin ada sesuatu yang menutup, sesuatu yang tertutup gitu, teman-teman. Mungkin kita bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara terbuka, dengan cara dadanya terbuka. Itu menandakan kalau kita mau nge-welcome orang lain, kita menghargai orang tersebut, kita tertuju kepada orang tersebut, dan melihat matanya atau melihat wajahnya di saat mungkin orang lain tersebut lagi mengatakan sesuatu atau lagi presentasi, itu kita melihat orang tersebut. Maka dari situ kita menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Nah, selanjutnya, Kang. Nah, selanjutnya tuh di poin ketiga, bijak dalam mengambil keputusan. Kenapa sih kita perlu untuk bijak dalam mengambil keputusan supaya kita bisa dipercaya? Ya, pastinya teman-teman. Karena dengan mengambil suatu keputusan itu, kita nggak harus berpikir lama atau melihat apa saja yang kedepannya bakal kita dapetin, tapi kita memilih-milih dengan cara melihat suatu hal apa saja sih yang kita inginkan ke depannya, apa saja yang kita pengen upgrade ke depannya. Jangan sampai karena kita sudah dipercaya lebih, misalnya dalam hal bisa mengedit sebuah video, kita bisa mengedit video, dan kita orangnya nggak enakan sama orang lain. Kita menerima saja, kayak misalnya tawaran kayak membantu teman kita untuk mengerjakan
video itu, karena orang lain menganggap dan percaya kepada kita kalau kita mampu mengerjakan dengan baik. Nah, jangan sampai karena kita nggak enakan, kita menerima semua tawaran buat ngerjain sebuah video itu, di mana kita pastinya punya tanggung jawab yang lain dong. Dan pastinya kita harus bijak nih dalam mengambil keputusan seperti ini. Kita ada beberapa cara mungkin yang perlu ditingkatkan biar kita lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Ada 3 poin. Lanjut, Kang. Nah, poin pertama yaitu kritis. Kita berpikir dulu sebelum bertindak atau mengambil keputusan, seperti yang poin yang tadi saya jelaskan, yang mungkin kita mempunyai skill atau kemampuan dalam bidang hal public speaking misalnya. Kita diajak jadi moderator di berbagai acara gitu, dan kita berpikir kritis gitu, atau berpikir bagaimana kedepannya, apa jadwal kita kedepannya, kita melihat jadwal yang mungkin bisa kita terima tawaran ini atau enggak. Karena kenapa teman-teman, kalau misalnya saja kita menerima semua tawaran itu dan ternyata itu ada yang bentrok jam dan waktunya, itu pastinya kita nggak enak dong sama orang yang telah mempercayakan kita, dan pastinya dia meminta tanggung jawab dari keputusan yang kita ambil sebelumnya, yaitu menerima tawaran itu. Nah, mungkin di sini kita bisa berpikir kritis, kita bisa melihat mungkin juga dari kita membuat jadwal kita secara struktur di seminggu ke depannya ada apa aja, kita ngelihat. Jadi jangan hanya mengambil keputusan karena lagi ada sesuatu hal yang kita pengen, atau misalnya ya biar keren gitu, aku keren, atau misalnya kayak gimana. Itu jangan sampai karena berpikiran karena hal tersebut. Kita berpikir kritislah dalam hal mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Nah, poin yang kedua itu yaitu mau belajar. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus tetap mau belajar, dan juga jangan hanya kita mau dipercayakan sama hal yang udah kita bisa. Kita seharusnya bisa keluar dari zona nyaman kita, dan seperti yang tadi aku sampaikan, di mana ada orang yang mungkin mempunyai skill dalam hal public speaking, dia nggak mau karena dia nggak percaya diri. Nah, ada pribadi lain yang mau belajar dan percaya diri, dia mau belajar untuk membuat public speaking-nya lebih baik lagi, dan dia dipercayakan sama orang lain, dan secara terus-menerus dia pasti bakal dipercayakan karena udah ngelihat dari kepribadian yang mau belajar. Dan itu teman-teman mungkin kita jangan sampai nggak berhenti untuk belajar dari hal-hal yang baru, atau bisa saja nih, ini kan lagi masa-masa pandemik, itu bisa banget buat teman-teman mengeksplor diri teman-teman untuk belajar sesuatu hal yang lebih banyak lagi, bisa banget tuh buat belajar. Dan jangan lupa kita untuk mengajarkan kepada orang lain, karena pembelajaran yang baik itu ya dan lebih menempel lagi, yaitu dengan mengajarkan orang lain. Seperti halnya saja seperti guru yang biasanya itu udah pasti tahu lah teman-teman, kalau guru di sekolah, waktu zaman-zaman sekolah mungkin kita tahu kayak dia udah mateng banget gitu di materinya. Karena apa? Karena dia sudah berulang-ulang gitu untuk mengajarkannya kepada kita, dan ya udah terbiasa. Ya seperti itu juga kita, di mana di saat kita bisa mengajarkan orang lain, itu di situ juga kita sama-sama belajar, dan hal yang udah kita dapatkan atau hal yang udah kita miliki itu semakin terupgrade ke depannya. Nah, buat poin yang ketiga yaitu tulus. Kita dalam menerima keputusan atau mengambil sebuah keputusan itu yaitu dengan hati yang tulus, dengan hati yang apa adanya, nggak bermaksud hal-hal yang lain, nggak menginginkan hal-hal yang lain. Mungkin saja kayak kita pengen tenar, atau itu adalah sebuah poin plus dan bukan sebuah pertimbangan, teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu menjadi pertimbangan yang ngebuat kita mengambil sebuah keputusan. Kita sebaiknya yaitu dengan hati yang apa adanya dan mau untuk belajar untuk mengambil sebuah keputusan. Dan dipercayakan orang lain itu pastinya nggak gampang, dan kita pastinya
bakal ngelakuin tanggung jawab itu dan harus menyelesaikan tanggung jawab itu pastinya. Nah, buat selanjutnya Kang. Nah, buat selanjutnya nih teman-teman, ada manfaat mungkin dari apa hal-hal yang kita udah upgrade, apa yang membuat orang lain bisa percaya sama kita, apa saja sih manfaatnya? Ya, pertama itu relasi. Relasi kita pastinya bakalan cukup luas, di mana orang lain bakal mempercayakan kita karena dia udah ngelihat kinerja dari kita atau melihat kepribadian kita kalau kita bisa nih ngelakuin suatu project yang cukup besar karena dari teman atau dari ruang lingkup kita itu ngelihat dari hasil kinerja kita, dan pastinya dari situ orang bakalan mempromosikan juga diri kita atau kepribadian kita atau hal yang kita punya itu bakalan dipromosiin sama orang lain. Karena apa? Karena udah ngelihat dari apa yang sudah kita kerjakan, apa tanggung jawab yang sudah kita buat, dan kita pastinya akan menjadi teladan di teman-teman kita, dan pastinya untuk menjadi orang teladan itu adalah hal yang sangat membanggakan, dan semua orang pasti pengen untuk menjadi orang yang teladan, dan aku percaya teman-teman pasti bisa. Segitu sih mungkin buat teman-teman. Aku mengajak teman-teman mungkin buat berdiskusi atau menanyakan sesuatu, boleh banget nih. Itu guys. Wah, keren banget nih Kang Boy, materinya sangat inspiring dan emang bener-bener detail, teman-teman. Nah, oke, Mangga. Aku mau. Sepertinya, boleh Kang Majid, Mangga. Selamat sore semuanya, selamat sore Kang Boy dan Kang Alfa. Mungkin, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Majid dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Ingin bertanya mungkin simpel sih. Jadi mengenai bijaksana tadi, kalau misalkan pilih salah satu nih, lebih mementingkan kepercayaan apa kemampuan? Soalnya nih banyak orang yang dipercaya tapi dia itu merasa minder, merasa insecure akan kemampuan dirinya sendiri. Jadi gimana ya? Misalkan ada 2 calon nih. Kita itu tiba-tiba dicalonkan. Nah, yang calon yang satu lagi dirasa sama kita itu lebih hebat lah dalam segi apapun gitu tentang kepemimpinan. Nah, mungkin dari Kang Boy sendiri bagaimana tanggapannya sih, lebih mementingkan kepercayaan apa kemampuan? Terima kasih. Makasih Kang Majid. Mungkin langsung dijawab aja. Kalau menurut aku sih lebih penting kepercayaan sih daripada kemampuan, karena kemampuan itu bisa diasah kalau menurut aku, dan aku sendiri juga dan pastinya kita sebelum mengambil keputusan karena kepercayaan itu, kita mau untuk mengambil langkah yang lebih untuk kita bisa belajar. Mungkin saja yang tadi seperti contoh kasus dari Majid yang mengatakan kalau dari antara 2 orang ini ada satu yang dipercayakan tapi enggak kemampuannya kurang, tapi yang satunya lagi kemampuannya lebih, ya seperti sama saja yang tadi aku ilustrasikan yang tentang ada seseorang yang mempunyai public speaking yang cukup baik, tapi dia nggak percaya diri sama dirinya untuk menjadi seorang moderator gitu. Padahal dia dipercayakan sama orang lain. Tapi ada seseorang lagi yang mau belajar dan mengupgrade dirinya. Dia mau untuk belajar dan mengambil dan keluar dari zona nyamannya untuk belajar lebih lagi dalam hal public speaking, ya. Pastinya itu bakalan dipilih, dan ya itu sih mungkin kalau terjawab. Wah, mantap nih Kang Boy. Percaya jadinya Kang Majid istilahnya, Boy. Kang, mau ini lagi dong, boleh nggak? Gimana? Mangga. Kalau misalkan kita dipercayain, tapi kita itu terpaksa mengambil kepercayaan tersebut. Misalkan kita dipaksa menjadi ketua, tapi emang berdasarkan kepercayaan gitu, Nah, gimana tanggapannya sih? Tapi kita nggak mau gitu. Nah, itu sih mungkin tadi ada aku makasih lagi Kang Majid buat pertanyaannya. Jadi ada sedikit poin menyinggung tentang
kita berpikir kritis dalam mengambil sebuah keputusan, kita bijak dalam mengambil keputusan. Jangan hanya karena kepercayaan itu mengganggu dari tanggung jawab mungkin yang udah kita punya, atau karena orang lain hanya percaya kepada kita. Itu kita berpikir kritis, jangan sampai dari kepercayaan itu mengganggu atau membuat diri kita nggak berkembang dan juga jadi beban di diri kita. Itu balik lagi ke pribadi diri kita sendiri, apakah emang kita mau, apakah kita tulus emang benar-benar mau mengambil sebuah jabatan itu atau keputusan itu, gitu sih. Wah, mantap. Gimana, Jit? Udah terjawab atau ingin ada lagi yang didiskusikan? Sudah terjawab, alhamdulillah. Mungkin beri kesempatan buat orang. Mantap. Hatur nuhun Kang Boy, hatur nuhun Kang Alfa. Nah, teman-teman, berdasarkan dari pengalaman Kang Majid sendiri, kira-kira dari teman-teman yang lain ada nggak sih yang ingin memberi pengalaman atau nggak pandangan lain terkait kepercayaan yang tadi digali oleh Kang Majid? Barangkali boleh langsung open mic saja, teman-teman. Tapi nih teman-teman, buat yang mau sharing pengalamannya juga. Atau ini ada paling Kang Boy dari kolom chat nih. Apa tuh, Kang? Ini kira-kira dari, bentar, dari Teh Nabila. Apa tuh? Kak, izin bertanya, apa sih keuntungan dari mempercayai suatu kepercayaan gitu? Dan bagaimana kepercayaan itu dapat berkembang? Dan kenapa hampir semua orang itu dapat mempercayai orang lain, tetapi terkadang belum mempercayai dirinya sendiri? Itu gimana, Kang Boy? Nah, mungkin buat ngejawab itu aku lihat dulu nih. Nanti ada yang nggak kejawab pula. Nah, mungkin buat menjadi gimana sih cara kita menjadi orang yang dipercaya gitu ya? Iya, ya. Ya, Dan itu kenapa tadi. itu? Jadi pertanyaannya, jadi walaupun sebenarnya ini kenapa sih kita selalu ini gitu harus mempercayai orang lain tapi terkadang belum mempercayai dirinya sendiri gitu? Oh, iya. Mungkin buat teman-teman yang, makasih buat Nabila yang udah ngelempar pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung kenapa sih kita harus dipercaya oleh orang lain, atau kenapa kita bisa mempercayai orang lain dengan mudah, yaitu karena kita melihat dari kepribadian dan energi positif yang kepribadian orang itu berikan kepada kita. Dari yang tadi mungkin poin-poin yang udah saya jelaskan, seperti orangnya jujur, orangnya berintegritas, dia bisa melakukan segala tugasnya dengan tepat waktu, dia nggak neko-neko, dia nggak berbohong dalam hal tanggung jawabnya. Ya, itu mungkin yang ngebuat orang lain bisa percaya sama orang tersebut. Dan kenapa sih kita belum bisa untuk mempercayai diri kita biar dipercayakan oleh orang lain? Yang mungkin karena kita belum menemukan rasa percaya diri kita. Kita nggak mau keluar zona nyaman untuk kita belajar baru. Kita nggak mau mengupgrade diri kita lebih baik lagi. Kita nggak mau belajar seperti orang yang tadi yang kurang dalam hal public speaking. Dia nggak mau tampil, dia nggak mau ngelatih dirinya di acara-acara itu, dia nggak mau. Tapi ada orang lain yang mau untuk melatih dirinya, untuk mengeksplor dirinya dalam public speaking. Dia menerima tawaran itu dan dia dipercayakan lagi ke depannya, meskipun awalnya dari orang yang pertama itu yang menawarkan itu meragukan orang tersebut karena udah pilihan terakhir gitu. Tapi dia memberikan hal yang terbaik dan dia percaya sama dirinya sendiri, dan pastinya ke depan orang lain bakal melihat kalau wah, orang ini gokil nih, keren banget dia nyampein sesuatunya. Dan itu bakalan orang lain bakal melihat kalau ya dia memang bisa dalam hal itu sih. Wow, mantap sekali. Gimana nih Kak Nabila, kira-kira ada tanggapan lagi atau hal yang ingin
ditambahkan untuk Kang Boy? Wah, sepertinya langsung aja Kang Boy. Boleh, Kang. Ini dari Kang Inggil. Misi Kang mau nanya, bagaimana caranya menjadi tulus dan kenapa sih kita harus berbuat tulus? Mangga, Kang Boy. Nah, mungkin kenapa kita harus berbuat tulus atau gimana sih cara kita dengan biar kita menjadi pribadi yang tulus, yaitu dengan kita menanyakan ke diri kita sendiri. Kita merenungkan nih, misalnya nih, kenapa kita ditawarkan menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi atau melakukan sesuatu yang kita bisa, misalnya mengedit atau membuat poster gitu. Kenapa kita melakukan sesuatu itu? Ya itu kita menanyakan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah ya emang kita melakukannya dengan tulus? Itu orang lain akan merasa kalau pekerjaan kita itu tulus atau enggak dari hasil kerja keras kita atau hasil yang udah kita lakukan. Misalnya saja kayak poster, dengan hati yang tulus, maka kita dengan melakukan tugasnya itu dengan benar, kayak misalnya ada revisi dari yang orang lain percayakan itu dalam posternya yang mungkin dia percayakan kepada kita, itu dengan hati yang tulus kita menerima gitu. Kita menerima hal pembaruan atau revisi itu lagi, dan kita dengan senang hati, dengan tulus untuk melakukan revisi pembuatan poster itu. Nah, itu sih mungkin pentingnya hati yang tulus atau hati yang apa adanya. Kenapa kita mesti tulus dalam mengambil sebuah keputusan atau menerima kepercayaan dari orang lain, karena orang lain akan merasakan hasil kerja keras kita itu dengan yang apa adanya gitu, enggak karena mungkin dia teman gue nih, jadi gue bakal ngasih gitu. Enggak gitu sih. Mungkin. Oke. Jadi kuncinya adalah tulus. Begitu. Gimana Kang Inggil? Pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Mantap. Terima kasih, Kang. Ada lagi nih, Kang Boy dari Teh Kunes. Izin bertanya, Kak. Jika kita dipercayai untuk memimpin, tapi kita rasa nggak bisa karena ada suatu tanggung jawab yang lain. Itu harus gimana, Kak? Nah, makasih buat Kunes. Mungkin buat tanggung jawab baru nih yang kita dapatkan dari orang lain, meskipun kita udah punya tanggung jawab, mungkin kita melihat lagi nih, ke depannya tanggung jawab yang kita udah punya ini, apakah gimana kesibukannya, gimana apa saja yang kita raih. Mungkin kita buat plan atau buat hal yang pengen kita kembangkan dalam diri kita sendiri, apakah dari poin atau dari kepercayaan yang orang lain tersebut bakalan ada ngembangin kita. Misalnya saja tanggung jawabnya itu menjadi seorang ketua mahasiswa atau menjadi ketua kelas, itu akan menjadi membuat kita lebih tepat waktu lagi datang ke kelas, ya boleh banget tuh bisa diterapin atau diterima tawarannya. Atau mungkin saja karena kita udah memiliki tanggung jawab ketua mahasiswa udah 2, ada lagi tawaran jadi ketua mahasiswa, ya ketua mahasiswa atau ketua kelas, ya mungkin itu bakalan bentrok dan bakalan menyibukkan diri kita sendiri. Ya itu kita bisa memikirkan secara kritis apakah kedepannya kita bakalan bentrok atau gimana. Itu sih mungkin buat Teh Kunes. Begitu Teh Kunes. Gimana nih? Udah in belum jawabannya ke Teh Kunes? Oke. Wah, kayaknya pada semangat nih Kang buat tanya-tanya ke Kang nih. Widih. Nah, lalu selanjutnya nih dari Teh Nabila lagi. Iya Kak, jika kita sudah dipercaya sama orang lain untuk menjadi ketua di sebuah organisasi, tapi kita masih ada yang tidak menyukai, sehingga menjadi benci sama kita, atau menjadikan kita musuh. Dan menurut Kakak, hal apa yang harus kita lakukan saat terjadi masalah itu? Nah, makasih buat Teh Nabila. Mungkin buat pertanyaan ini, aku mau ngasih tahu kalau nggak semua orang lain bakal menyukai kita. Nggak semua orang lain. Pasti ada 1-2 orang yang
nggak bakal suka sama kita meskipun kita melakukan hal yang baik atau orang lain menyukai hal yang kita lakukan, itu pasti ada satu atau dua kepribadian yang nggak suka terhadap hal yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami hal ini, ya tetap fokus sama hal yang mungkin teman-teman impikan atau targetkan. Ya kita fokus sama diri kita sendiri. Jangan sampai karena kepribadian orang lain yang menjelek-jelekkan ini, kita memikirkan dan membuat kedepannya kita kurang bersemangat dalam menjalani hari-hari. Gitu sih, Nabila. Wah, mantap. Nih, kayaknya ini bakal jadi yang terakhir nih, Kang Boy nih. Oke, Kak. Nih, dari Teh Jessica atau Jessica. Izin bertanya, Kang. Apabila ada sesuatu kondisi di mana kita sudah tidak dipercayai oleh lingkungan, bagaimana nih, Kang, agar kita kembali dipercaya oleh lingkungan itu? Apa yang harus kita lakukan? Ini Nah, kita nge-recovery kepercayaan kita balik tuh gimana sih, Kang? oke, makasih Teh Jessica. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang lagi ngerasa kayak gitu atau mungkin ada yang bertanya tentang hal ini, aku mungkin bantu sedikit jawab. Buat hal ini kita untuk mengembalikan kepercayaan orang lain terhadap kita itu bisa kembali lagi dengan poin yang hati yang tulus, kayak kita mau belajar juga buat kedepannya kita mengeksplor hal yang baru yang ngebuat orang lain itu bisa ngelihat atau ngelirik kita setidaknya dalam hal basic misalnya public speaking atau suatu skill yang orang lain itu butuhkan, dan kita juga memperbaiki dari sedikit atau sedikit banyaknya kepribadian yang jelek yang mungkin hal atau orang lain yang kurang suka dari kita menanyakan itu dan kita memperbaiki itu, dan dari hal itu maka orang lain yang nggak menyukai kita atau yang udah nggak mempercayakan kita kembali lagi, dia ngelihat kita setidaknya kalau kita mau belajar dan mau mengeksplor diri lebih baik lagi, dan dari hal tersebut orang-orang yang mungkin hilang kepercayaannya sama kita itu ngelihat kita kalau kita sudah berubah dan kita mau berubah. Itu sih buat Jessica. Wah, mantap sekali nih. Oke, Teh Jessica, gimana? Apakah sudah terjawab? Oh iya, teman-teman. Jadi sesuai dengan janji saya tadi di awal, jadi mangga buat teman-teman nih yang bisa mengasih kesimpulan apa yang dibawakan oleh Kang Boy, itu akan mendapatkan door prize. Door prize-nya berupa buku yang ditulis oleh Kang Dwi. Kang Dwi sendiri merupakan founder dari The Local Enabler. Nah, selagi kita nunggu siapapun yang mau memberikan kesimpulan, mangga baik di open mic atau di kolom chat, kita kayaknya mesti banget nih Kang Boy. Saya ingin nanya sih ke Kang Boy, kira-kira Kang Boy nih, kan banyak ya dipercayain di mana-mana nih Kang Boy. Kira-kira biar adilnya itu gimana sih Kang Boy? Di mana kita harus jujur, di mana kita harus nimbangin sesuatu, itu harus gimana sih Kang Boy? Nah, kasih Kang, mungkin buat pertanyaan itu lebih ke manajemen waktu sama ini sih, buat penjadwalan yang lebih jelas lagi ke depannya. Karena apa? Karena itu butuh banget kita bisa ngebuat atau ngerancang ke depannya kita mau ngapain, dan pastinya dari setiap orang yang kita pimpin melihat kalau kita punya tujuan yang jelas dan ke depannya ada hal yang mau kita kerjakan bareng-bareng sih. Itu sih buat Kang. Gitu sih Kang. Oke, mantap-mantap. Jadi gimana nih teman-teman? Adakah yang ingin memberi kesimpulan terhadap apa yang dibawakan oleh Kang Boy? Lumayan loh, bukunya keren banget. Ini, you guys. Nah,
By the way, kayaknya nggak ada nih Kang Boy. Atau mungkin Kang Boy mau mereview ulang nih, kira-kira apa sih yang jadi pokok-pokok bahasan yang tadi, yang penting-pentingnya sehingga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari di teman-teman yang lainnya gitu. Nah, mungkin buat poin-poin yang cukup penting dari apa yang aku sampaikan itu kita mau belajar, kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk bisa mengeksplor diri kita lagi, dan dari hal tersebut maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Itu sih mungkin. Mantap. Ini nih Kang Yesua mau memberi kesimpulan atau gimana? Mangga bisa langsung open mic saja atau di kolom chat juga mangga. Kurang nyimak ya. Oke deh. Nah, jadi begitu teman-teman, sesuai dengan tadi apa yang sudah disebutkan oleh Kang Boy bahwa sebenarnya kepercayaan adalah fondasi dari segala apapun ya Kang Boy ya. Iya benar banget. Kayak kita punya banyak kemampuan dari kita sendiri, tapi percuma aja kalau misalnya kita punya tingkat kepercayaan yang benar-benar istilahnya sangat rendah sekali. Kalau misalnya bahkan orang-orang kalau misalnya seandainya nggak punya kapasitas tapi dia benar-benar bisa dipercaya, ya dia bakal kepake terus. Begitu nggak sih Kang Boy hukumnya? Iya betul banget Kang Reka. Jadi kita Mantap. harus saling percaya lah. Oke nih teman-teman, sepertinya webinar kali ini sudah sangat berat sekali nih bahasannya. Dari tadi Kang Boy udah misalnya membahas secara detail, sudah benar-benar berdiskusi banyak dan membagikan banyak hal tentang gimana sih kepercayaan mempengaruhi dari kinerja setiap orang gitu. Nah, sebelum misalnya saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada teman-teman yang telah meluangkan hadir di sesi yang Kang Boy ini gitu. Nah, sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita foto dulu nggak sih Kang Boy? Boleh Atau banget ini nih. Kang Boy nih, sebelum kita tutup lebih ke sana, saya lupa. Barangkali Kang Boy ingin memberikan closing statement untuk teman-teman yang lain. Iya, mungkin buat teman-teman di sini aku mau ngucapin makasih banyak buat udah nyempatin waktunya. Mungkin bukan sebuah kebetulan teman-teman bisa datang ke webinar ini. Pasti aku yakin juga ada pembelajaran atau hal yang bisa teman-teman dapatkan di webinar ini. Jadi teman-teman aku mau ngingati lagi kalau kita mesti keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya itu bukan sebuah hal yang gampang, itu bakalan jadi waktu yang lama dan kita mesti mengupgrade diri kita juga gitu sih. Mantap, keren-keren. Jadi kepercayaan adalah kunci, iya nggak Boy? Bener banget. Oke, ayo teman-teman sebelum kita tutup, kita foto bareng. Yuk mangga teman-teman yang mau foto bareng bisa dibuka kameranya, kita foto bareng nih di seriesnya Kang Boy. Yuk Kang Teh, yuk Bang. Come on. Ini kita langsung foto aja Kang Boy ya. Boleh Kang. Oke, teman-teman yang mau menyalakan kameranya, mangga kita foto bareng-bareng. Kita foto ya, teman-teman. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Gede. Makasih Mantap. semuanya. Ya, makasih banget nih teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Kang Boy dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, saya cukupkan sampai saat ini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.
saya tutup webinarnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Love you. Thank you, Kang Boy. Makasih banget. Terima kasih teman-teman. semuanya. Makasih. Pak Boy, keren banget tuh Boy. Pengen banget, jadi pengen banget ke Jatinangor. Ayo dong main Kang Inggil. Kita berdiskusi di Jatinangor. Ya, Makasih Boy, bye-bye. Dadah mesti Jata. cari. Boy, bye-bye. Dadah. Makasih Boy, mantap. Kasih Mbak Cika. Mantap Boy, makasih ya. Iya, Mantap, Boy. saya. Makasih Bang Boy. Makasih Boy. Iya, saya. Cari waktu dulu, Kak. Si Raja kapan nih? Raja. Kang Raka juga makasih ya. Wah iya sama-sama. Bang Hans Segar, temannya Kang Boy ya? Oke, makasih. Bye-bye. Yes, sir. Thank you. Makasih Bang Boy. Iya, Bang Haj. Oke Boy. Pamit duluan ya Boy. Keren Oke, banget, Pak. gila. Makasih Buka. banyak, Pak. Mikrofon ya Boy. Makasih Boy. Bye-bye. Mas Boy, makasih Mas Boy. Pas Boy, kami nunggu sini ya Boy. Boy, Halo. bye. Makasih. Dilo. Boy. Oi. Makasih Bang Boy. Makasih ya, Boy. Makasih. Bunga apa tuh? Oh juga. Ayo Mas Bagus Inggil, kita futsalkan. Ya, live dia. Boy, Oi. ini masih record, Boy. Matiin dulu Malah, recordnya.